Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Agroindustri dengan dosen pengampu Ibu Astri Widyasanti mengenai topik komoditas jahe. Sebelumnya, izin saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sidra Rashid dan ada Sabila Kurnia, Mutiara Elizabeth, Rike Fabrianti Amran, Bagus Muhammad, dan Valdi Anggara Sadema. Selanjutnya ada pemaparan materi mengenai presentasi kami. Nama saya Rike Fabrianti Amran. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jahe. Jahe memiliki nama latin Zingiberry officinale Ross. Yang pertama ada kingdom. Jahe termasuk dari kingdom Plantae. Subkingdom Thrasybionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, dan termasuk kelas Liliopsida. Halo, saya Sabira Kurnia. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik dan manfaat pada jahe. Adapun karakteristik pada tanaman jahe, yang pertama, rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di daerah tengah. 2. Batang jahe merupakan batang semu yang memiliki tinggi 30 hingga 100 cm. 3. Daun menyirip dengan panjang sekitar 15 hingga 23 mm dan lebarnya 8 hingga 15 mm. 4. Akar jahe berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dan memiliki bau yang khas. 5. Gagang bunga bersisik mulai dari 5 sampai 7 buah. 6. Tangkai daun berbulu halus. 7. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebarnya 1,5 hingga 1,75 cm. Yang ke-8, jahe memiliki rasa dominan pedas. Terakhir, bunga berwarna hijau kekuningan. Adapun manfaat jahe, selain untuk menghangatkan tubuh, jahe juga dimanfaatkan sebagai kesehatan. Di antaranya 1. Meringankan nyeri pada otot. 2. Melancarkan peredaran darah. 3. Mencegah kanker. 4. Menurunkan gula darah. Dan terakhir, mengurangi rasa mual. Silakan pemateri selanjutnya. Saya Muhammad Sidra Rashid dan di sini ada pohon industri dari komoditas jahe. Dari rimpang jahe dapat dilakukan pencucian hingga bersih, lalu pengirisan. Dari pengirisan dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu pengeringan hingga kering dan dilakukan penggilingan menjadi bubuk jahe. Bubuk jahe dapat dijadikan kopi jahe tubruk. Dari proses pengirisan sebelumnya dapat pula dilakukan proses pengepresan dan menghasilkan ampas yang tidak dapat diolah kembali. Selain diampas, menghasilkan pula ekstrak jahe yang selanjutnya dapat diproses menggunakan alat evaporator dan ditambahkan gula menjadi sirup kopi jahe dan bubuk kopi jahe instan. Sekian. Mangga pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan produk turunan yaitu wedang jahe yang akan dijelaskan oleh saya Rike Fabrianti Amran. Untuk proses pemanenan, yang pertama mencabut jahe dan akarnya dari tanah menggunakan cangkul, kemudian diangkat menggunakan tangan. Yang kedua, jahe yang sudah dicabut dibersihkan dengan cara disemprot oleh air agar tidak ada tanah. Setelah itu dipilah yang bagus untuk dikonsumsi dengan yang tidak atau kurang bagus untuk dikonsumsi sembari dikeringkan. Dan yang terakhir dikemas lalu didistribusikan. Untuk proses pembuatan wedang jahe, alat dan bahan yang diperlukan untuk alat yaitu pisau, sendok, panci, dan kompor. Sedangkan bahannya ada 1 rimpang jahe, 1 buah sereh, dan 700 ml air. Untuk proses pembuatan, yang pertama iris jahe tipis-tipis. Kemudian iris sereh. Lalu iris gula. Jahe yang sudah diiris tadi ditumbuk. Setelah itu, panaskan air hingga mendidih, kemudian rebus jahe dan sereh dengan api sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan kompor, lalu tambahkan gula. Aduk-aduk hingga rata. Setelah gula merata, tuangkan ke dalam gelas.
Jahe dapat diolah menjadi bermacam-macam aneka produk makanan dan minuman dari sekian banyak olahan dari jahe. Berikut adalah hasil produk dari jahe yang memiliki banyak peminat di pasar. Yang pertama adalah wedang jahe, yang kedua adalah sirup jahe, dan yang ketiga adalah permen jahe. Ya, saya Mutiara Elizabeth Purba dan di sini saya akan menjelaskan quadrant SWOT. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam, dan yang kedua faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, di sini ada dua kategori juga, helpful yang bermanfaat atau harmful yang membahayakan atau berbahaya. Nah, faktor internal yang bermanfaat yang pertama ada strength. Strength itu artinya adalah kekuatan dari produk wedang jahe tersebut. Yang pertama adalah produk yang memiliki manfaat atau khasiat bagi kesehatan. Kedua, harga yang relatif murah dan terjangkau. Ketiga, dapat dikonsumsi oleh berbagai usia. Dan yang terakhir, proses pembuatannya cukup mudah. Lalu faktor internal yang berbahaya itu ada weakness atau kelemahan dari produk wedang jahe. Yang pertama, produk tidak terlalu menarik perhatian kalangan anak muda. Yang kedua adalah rasa yang tidak begitu cocok di beberapa lidah masyarakat, khususnya kalangan anak muda atau remaja. Lalu faktor eksternal yang bermanfaat ada opportunities, atau peluang dari luar atau keuntungan dari luar. Yang pertama adalah modal usaha cukup murah, kedua tanaman jahe mudah tumbuh, ketiga tingginya permintaan jahe, dan yang terakhir nilai ekonomis di pasaran masih menguntungkan. Lalu faktor eksternal yang membahayakan atau berbahaya adalah threats. Threats itu adalah tantangan dari luar yang menyulitkan kita. Yang pertama ada konsumen yang akan bosan karena tidak ada varian atau rasa lain. Kedua, adanya pendatang baru dalam usaha komoditas jahe. Dan yang terakhir, tidak dapat bersaing dengan produk lain. Sekian penjelasan dari saya. Silahkan pemateri selanjutnya. Ya, halo, di sini saya Bagus Muhammad Nuraulia akan menjelaskan tentang strategi pengembangan produk wedang jahe kita ini. Jadi, rencana strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan produk wedang jahe kami yaitu menggunakan dan memadukan konsep pentahelix. Di antaranya, yang pertama, unsur akademisi, yaitu melakukan peningkatan kualitas mutu jahe yang digunakan dan selalu berbasis penelitian. Yang kedua, unsur bisnismen, yaitu melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan supplier dan juga distributor agar produk kita bisa lebih baik lagi dan juga pemasaran kita bisa lebih luas lagi. Lalu yang ketiga adalah unsur pentahelix yang ketiga adalah community. Kita akan melakukan kolaborasi dan penyuluhan terhadap komunitas penyuka minuman jahe atau komunitas pecinta pengobatan herbal dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu melakukan kolaborasi dengan unsur government, yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan atau instansi pemerintahan terkait agar mereka mensupport pengembangan produk wedang jahe kita ini. Lalu unsur pentahelix yang kita kolaborasikan yang kelima itu adalah media. Jadi kita melakukan penyiaran berupa pengenalan dan pengkampanyean hidup sehat dengan wedang jahe secara masif di media sosial. Fungsinya agar masyarakat lebih mengenal produk kita dan juga lebih mendapatkan wawasan tentang pentingnya hidup sehat. Selanjutnya, Demikian rencana pengembangan produk kami, yaitu bersinergi dengan unsur pentahelix. Hal tersebut agar produk kami semakin terdepan. Sekian pemaparan materi oleh saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.